Bapak Pendeta Dr. Lumban Tobing MTH. Langsung saja ya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama? Ya, baik. Pentingnya kerukunan antar umat beragama itu harus dipupuk dengan baik karena Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh negara. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beragama yang ada di bangsa kita Indonesia ini, kita memang berbeda-beda kepercayaan, tapi kita sama-sama toleransi dengan kepercayaan tersebut, karena kepercayaan itu adalah bagian dari keberagaman yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini. Oleh karena itu kita harus jaga keberagaman ini dengan toleransi, bagaimana masing-masing menjalankan agamanya. Tidak boleh kita saling menjelekkan, tidak boleh kita saling mencerca, apalagi tidak boleh kita menimbulkan sesuatu yang tidak baik terhadap sesama umat beragama. Begitu jawaban saya. Baik, pertanyaan kedua, apa saja bentuk nyata yang telah dilakukan oleh komunitas atau lembaga keagamaan Bapak dalam membina kerukunan antar umat beragama? Ya, dalam bentuk nyata yang sudah kita kerjakan, dalam hal ini sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen sering sekali mendukung ketika contoh ada hari raya besar agama lain, kita boleh menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Contohnya ketika ada hari raya kurban, tidak salah kita juga memberikan kurban kita untuk dibagi kepada masyarakat. Dan yang kedua, ketika ada hari raya Idul Fitri, kita juga ikut bergembira, dan saya sebagai tokoh masyarakat umat Kristen dalam hal ini pendeta, saya juga sering ambil bagian untuk membagi semacam minuman sirup kepada tetangga, bentuk bahwa kita juga ikut merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, seperti itu contoh yang nyata. Baik, pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk generasi muda agar mampu menjaga dan meneruskan nilai-nilai toleransi? Oh ya, ini harus, karena generasi muda itu adalah generasi bangsa, meneruskan nilai-nilai yang baik, ya, value yang memang harus dijaga ini, karena bangsa kita ini bangsa yang sangat menghargai keberagaman. Oleh karena itu harus dipupuk, harus ditumbuh suburkan toleransi ini, karena kita, sekali lagi saya boleh katakan, Tuhan sudah menciptakan keberagaman itu. Jadi tidak boleh mendiskreditkan agama lain, apalagi seperti saya katakan tadi, mencerca agama lain walaupun berbeda kepercayaan. Dan ini harus diteruskan kepada generasi muda untuk menjaga kebersamaan ini selama ada di bumi pertiwi Indonesia, ya. Walau berbeda-beda tadi kepercayaan, generasi muda harus terus dipupuk. Jangan sampai ada nilai yang buruk. Seharusnya di bangku pendidikan, apakah itu di mulai sekolah dasar,
harus diajarkan ini tentang toleransi, jangan justru dicecoki dengan ajaran-ajaran yang menimbulkan kebencian, ya, dari mulai dini, kalau memungkinkan dari mulai anak PAUD, anak TK, sekolah dasar itu, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, toleransi beragama itu harus selalu diajarkan dengan baik. Mungkin itu jawaban saya. Baik, di sini saya bersama-sama dengan Rudi ini mewawancarai sebagai perwakilan pemuka agama Buddha. Langsung saja pertanyaan pertama, bagaimana pandangan agama tentang pentingnya kerukunan antar beragama? Ya, pandangannya ya sangat penting, bukan hanya sekedar penting tapi sangat penting, karena kita hidup di muka bumi, khususnya di bumi pertiwi kita Indonesia ini hidup dengan beraneka ragam budaya, suku, ras, bahkan agama. Ya, makanya kita sangat penting untuk toleransi, karena dengan pentingnya bertoleransi, bersosialisasi, maka kita dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian negara ini. Baik, pertanyaan kedua, apa saja bentuk nyata yang telah dilakukan oleh komunitas atau lembaga keagamaan dalam membina kerukunan antar umat beragama? Ya, bentuk nyatanya yang sampai saat ini kita lakukan adalah kita sering melakukan yang namanya baksos, bahkan donor darah. Nah, baksos ini kita tujukan justru bukan ke masyarakat kita yang beragama Buddha, tetapi kita tujukan lebih ke masyarakat yang non-Buddhis atau bukan beragama Buddha. Itu sasaran utama kita. Kenapa? Sebagai bentuk wujud solidaritas kita dan wujud peduli kita kepada sesama. Baik, pertanyaan terakhir, apa pesan Anda untuk generasi muda agar mampu menjaga dan meneruskan nilai-nilai toleransi? Ya, pesannya adalah terus mengembangkan ajaran guru agung kita berupa Brahma Wihara, karena kalau dengan kita mengembangkan Brahma Wihara, di dalam Brahma Wihara itu ada mencakup 4, terutama yang harus dikembangkan adalah yang 3, 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah metta, cinta kasih, karena dengan adanya cinta kasih maka kita tidak akan saling menyakiti satu sama lain. Dan yang kedua yang harus kita kembangkan adalah karuna. Karuna itu adalah belas kasih. Ya, belas kasih ini kita dapat merasakan, ya. Pada umumnya orang itu hanya bisa merasa, bukan merasa bisa. Nah, ini yang bahayanya. Kalau bisa merasa, menganggap sesuatu bisa, dan bisa. Tetapi kalau merasa bisa, maka orang itu akan lebih toleran, akan lebih peduli. Karena apa? Karena bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Dan yang terakhir adalah mudita. Dengan mudita atau turut bersukacita atas apa yang telah dilakukan, maka kita akan terus berbahagia. Kita tidak iri, tidak dengki dengan apa yang telah dicapai oleh seseorang atau apa yang telah dilakukan oleh orang yang beragama lain. Jadi di sini saya bersama Bante Sirajayo sebagai perwakilan dari pemuka agama Buddha. Langsung saja pertanyaan pertama, bagaimana pandangan agama tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama? Pentingnya kerukunan umat beragama dipandang dari sudut pandang agama. Ya tentu sangat penting karena terutama di Indonesia gitu ya. Kita hidup di negara yang beragam, dan Indonesia itu bukan negara agama. Artinya Indonesia bukan negara Buddhis, Indonesia bukan negara Hindu, Indonesia bukan negara Islam, tapi kita negara yang berbineka. Kita negara yang beragama, artinya bangsanya itu hidup dengan memeluk agama masing-masing. Dan di Indonesia kita tahu ada beberapa agama yang sejauh ini diakui, sejauh ini difasilitasi oleh pemerintah. Nah, di tengah kemajemukan tentu kerukunan beragama itu sangat penting. Itulah kenapa di Indonesia kita punya forum kerukunan umat beragama.
Nah, itu dibentuk sebagai satu cara, satu upaya untuk meminimalisir terjadinya ketidakrukunan, terjadinya ketidakharmonisan yang muncul dari perbedaan-perbedaan agama. Ya, karena memandang bahwasanya kerukunan agama itu penting, maka dibuatlah oleh pemerintah, dicetuskan satu kebijakan namanya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama. Selain juga membuat forum tadi ya. Nah, forum itu dibuat supaya ada diskusi, ada kebersamaan, ada komunikasi seperti itu. Nah, kenapa dibuat ya? Karena memang memandang kerukunan agama itu penting. Nah, kalau nggak penting nggak peduli pemerintah, ya kan? Karena peduli dan menganggap penting maka dibuatlah forum. Baik, pertanyaan kedua, apa saja bentuk nyata yang telah dilakukan oleh komunitas atau lembaga keagamaan dalam membina kerukunan antar umat beragama? Tindakan nyata, upaya nyata yang sudah dilakukan sejauh ini yang saya pernah lihat dan ini cukup positif gitu ya, adanya forum kerukunan umat beragama yang dilakukan, apakah itu dari tingkat daerah, tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Nah, mengadakan pertemuan itu untuk meningkatkan silaturahmi, meningkatkan keakraban. Nah, selama ini kita nggak pernah dekat gitu ya, jadi nggak pernah tahu karakter satu dengan yang lainnya, jadi nggak akrab. Tapi kalau kita sering ketemu, sering ngobrol, kemudian sering bertukar informasi, bertukar pikiran, ada kedekatan emosional, nah itu bisa membuat hubungan persaudaraan itu menjadi lebih kuat. Yaitu satu forum kerukunan umat beragama yang dibuat baik dari tingkat kota, tingkat provinsi maupun sampai tingkat pusat. Baik, pertanyaan terakhir, apa pesan Bante untuk generasi muda agar mampu menjaga dan meneruskan nilai-nilai toleransi? Generasi muda, ya, generasi muda hidup di zaman yang semuanya serba instan. Generasi muda hidup di zaman semua informasi itu bisa lebih gampang dan sangat gampang didapat. Generasi muda hidup di zaman semua hal itu bisa diakses dengan sangat mudah. Berbeda dengan zaman dulu, kita mau dapat informasi mesti kemana, mesti baca buku begitu ya. Zaman semakin berkembang, kalau mau dapat informasi yang lebih luas, lebih cepat, kita mesti ke warnet. Zaman sekarang mau dapat informasi lebih cepat, lebih akurat, lebih aktual, lebih faktual, hanya dengan HP-nya masing-masing. Nah, pesan saya adalah karena semua informasi itu bisa didapat dengan cepat dan dengan mudah, belajarlah hal-hal yang positif. Untuk apa? Untuk membuka pikiran. Kadang-kadang kita itu menjadi sangat kolot pemikirannya karena pikiran kita sempit, gitu ya. Pikiran kita primitif. Kita masih bertahan pada pola pikir yang dulu. Kita masih mempertahankan pola pikir yang primitif itu. Sementara anak Gen Z, karena mereka itu sudah sangat logis, sangat berpikir kritis, gunakan critical thinking itu untuk menyerap informasi, mengetahui informasi yang positif, bukan sekadar untuk sombong, soalnya pinter apa. Justru dengan kepintaran itu kita bisa saling menghargai. Orang yang pintar, orang yang bijaksana harusnya bisa saling menghargai. Baik, di sini saya bersama Bapak Dr. Andus Haji Muhyiddin Gurning. Saya izin wawancara sebentar, Pak. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan agama Bapak tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama? Ya, itu sangat penting kali lah. Yang namanya kita di Indonesia ini kan beberapa agama. Kalau masalah ibadah itu masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Soal ibadah dan akidah itu masing-masing. Namun manusia ini kan diciptakan Allah bersama. Tentu berbeda-beda agama. Namun walaupun berbeda-beda agama, kita kan sama-sama manusia. Tentu kerukunan itu lebih penting. Ya, saling bantu-membantu. Tentang masalah ibadah masing-masing. Tapi kita ini kan perlunya hidup ini kan mau makan, mau minum, mau bersahabat dan sebagainya. Apalagi masalah bekerja, namanya kita membaur.
Itu penting kali kerukunan umat beragama itu. Maka diadakanlah kita ini sekarang beberapa agama ada itu untuk agama gitu, untuk mempersatukan kita. Bukan masalah ibadah, kalau itu masalah akidah itu masing-masing. Tapi masalah kita bermasyarakat ini kan penting kali, ya. Berjiran tetangga bermasalah, saling tolong menolong itu tak persoalan. Kadang-kadang kita jumpai juga ayahnya Islam, anaknya agamanya lain, dan juga sebaliknya begitu. Dan perlu kita rukun. Jadi jangan kita saling salah menyalahkan. Itu masalah keyakinan masing-masing. Itulah pentingnya kerukunan umat beragama. Baik, pertanyaan kedua, apa saja bentuk nyata yang telah dilakukan oleh komunitas atau lembaga keagamaan Bapak dalam membina kerukunan antar umat beragama? Jadi itulah dikumpulkanlah beberapa agama, dicarilah sebagai ketuanya siapa untuk mempersatukan kita. Itulah usaha. Jadi jangan sampai kita bermusuhan begitu. Jangan sampai kita perang. Jadi ya salah satu komunitas itulah untuk membentuk untuk supaya kita ini aman gitu. Karena kita hidup ini kan bermacam-macam keyakinan. Jadi adalah bentuk lembaga itu untuk mempersatukan kita soal kemasyarakatan. Tapi kalau masalah saya katakan tadi masalah akidah tadi itu kan masing-masing. Makanya lembaga itu ya bagaimana usahanya dikumpulkan beberapa agama untuk menyatukan kita ini. Itulah usaha lembaga itu. Baik, pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk generasi muda agar mampu menjaga dan meneruskan nilai-nilai toleransi? Ya, generasi muda ini perlu dibina, dibimbing, diarahkan, jangan saling bermusuhan. Jadi kalau bisa ya soal agama itu ya masing-masing kan begitu. Itulah usaha kita. Jadi jangan sampai anak-anak muda itu kalau sudah beda agama ya itu dianggap musuh gitu. Berusaha kita bagaimana orang tuh ya soal berbeda agama silakan, tapi jangan kita saling harus kita eratkanlah persatuan itu. Jadi kita kan sebangsa, se-Indonesia. Jadi sama dia. Itu jangan sampai kita nih istilahnya ya memusuhi agama-agama lain gitu. Janganlah agama itu untuk memisahkan kita. Soal agama itu masing-masing, tapi pesan kita kepada generasi muda ini harus bersatu. Karena dia di Indonesia harus bersatu dengan Indonesia. Harus dia istilahnya jangan saling menyalahkan. Itulah. Baik, di sini saya bersama Pak Pendeta Bersiandi. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama? Kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang paling penting dalam negara pluralis seperti negara kita bangsa Indonesia, karena kita terdiri dari beberapa agama, kelompok, etnis, suku, bahasa, yang dimana keberagaman itu merupakan suatu kekayaan, dan kerukunan merupakan cara terbaik untuk merawat keberagaman itu menjadi kekuatan melalui toleransi atau harmoni, saling menghargai dan saling menerima satu dengan lain. Demikian. Pertanyaan kedua, apa saja bentuk nyata yang telah dilakukan oleh komunitas atau lembaga dalam membina kerukunan antar umat beragama? Gereja HKBP dalam hal ini merupakan garda terdepan menjaga keutuhan bangsa melalui dialog-dialog kerukunan dalam tingkat nasional, regional, bahkan internasional. Dan dalam skala gereja lokal, HKBP selalu mengedepankan sikap toleransi dan saling menerima satu dengan yang lain melalui kegiatan-kegiatan bersama, baik dengan para pemuda masjid atau dengan agama-agama yang lain, sebagai cara untuk merawat keberagaman dan untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan lokal, dalam jemaat yang kami layani. Demikian. Baik, pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk generasi muda agar mampu menjaga dan meneruskan nilai-nilai toleransi? Generasi muda sebagai generasi bangsa merupakan garda terdepan untuk menjaga kerukunan, karena mau tidak mau dalam era global kita harus terbuka untuk seluruh etnis, komunitas, bahkan seluruh dunia. Dalam era digital
kita tidak bisa lagi terkungkung oleh hal-hal yang bersifat sektoral, tetapi kita harus mau menerima dan menjaga ya keberbagaian baik dalam tingkat lokal, regional maupun internasional. Bahkan kita lihat sekarang banyak hal ego-ego sektoral yang membuat terjadi peperangan ataupun permusuhan antar bangsa-bangsa. Jadi generasi muda terpanggil sebagai pionir-pionir perubahan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam bangsa kita Indonesia, bahkan dalam secara global di dunia ini.